Halo, Assalamualaikum teman-teman di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Saya pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang game online ya, atau bisa disebut itu apa ya istilahnya itu, yang lagi heboh ya di tahun 2022 ini. Itu adalah penangkapan beberapa orang yang telah melakukan jual beli chip domino. Game domino tentunya tidak asing ya bagi teman-teman ya. Game yang membutuhkan chip untuk bisa memainkan permainannya. Jika tidak ada chip maka tidak bisa dimainkan. Seperti itu ya. Yang lagi heboh situ adalah apakah game ini termasuk perjudian? Apakah game ini juga haram? Ada sebagian pihak yang memang sudah memberikan fatwa haram ya. Ada juga yang memang masih menganggap itu sekedar permainan. Bahkan dari Kominfo sendiri menganggap game domino ini adalah game yang boleh dimainkan gitu ya. Tidak masalah, bukan perjudian begitu. Tetapi kenapa di beberapa waktu lalu tersiar kabar di online ya, berita online, adanya beberapa orang yang ditangkap karena kedapatan menjual chip domino. Nah, di sini yang menjadi permasalahan yang mungkin bisa kita luruskan ya, sesuai dengan kapasitas saya. Saya juga memainkan game itu. Tetapi prinsipnya adalah, jika game itu hanya dianggap sebuah permainan untuk hiburan, maka sebetulnya tidak masalah. Namun jika game itu sudah ada transaksi di dalamnya, maka ini memang mendukung, disebut istilahnya itu perjudian, game judi gitu ya. Lalu banyak juga itu komentar-komentar yang heboh di salah satu video YouTube yang sempat saya tonton itu mengatakan, jika pemainnya yang ditangkap harusnya jangan dong. Harusnya yang ditangkap adalah si pembuat gamenya, atau gamenya aja dihapus dari Play Store. Nah, dalam menyikapi hal seperti ini, tentunya kita harus bijak berpikir ya. Nanti untuk masalah siapa yang harus ditindak dan tidak ditindak, itu insya Allah di part kedua ya. Mungkin ini agak sedikit panjang, jadi mungkin di bagian ini saya akan membahas dulu dan memberikan sedikit gambaran yang positif untuk kita nalar bersama ya, kita analisa bersama. Kalau game domino itu dianggap game judi ya, bagaimana dengan kartu remi? Kartu remi pertama kali diciptakan bukan untuk sebagai alat perjudian, teman-teman, bukan, tapi untuk permainan. Jadi kalau misalnya kita bermain kartu remi tidak ada taruhan di situ ya, tentu kita tidak bisa dikatakan kita sedang berjudi. Judi itu adalah nama kegiatannya, nama perilakunya, perlakuannya. Jadi selama kita main tidak ada unsur pertaruhan di situ, kan judi itu adalah kan mempertaruhkan sesuatu yang belum pasti, memberikan gambaran keuntungan bagi yang ikut bermain di dalamnya. Nah, selama memang kita mainnya untuk kesenangan, hiburan, itu tidak masalah. Lalu kartu domino, domino yang biasa disebut orang gaplek, seperti itu ya. Istilahnya banyak di masyarakat umum itu seperti itu istilahnya. Apakah itu pertama diciptakan sebagai alat judi? Bukan juga kan? Lalu kenapa kalau misalnya sekarang gamenya yang harus dihapus? Misalnya seperti itu ya, game itu dihapus dari Play Store. Lalu apakah kartu remi juga nggak boleh diperjualbelikan? Kartu domino juga tidak boleh diperjualbelikan. Lalu dadu pertama kali kan juga diciptakan ya, juga dibuat, itu bukan untuk alat perjudian. Jadi seperti kartu remi ya, kartu domino, dadu, itu kan permainan. Seperti dadu itu dulu permainannya untuk ular tangga, halma. Jika teman-teman mungkin ada yang sempat memainkan permainan itu ya pada masa kecil. Itu ibarat kata seperti kita main catur, jadi bermain ya dengan strategi pikiran untuk memenangkan permainan itu. Namun kan ada oknum-oknum di dalamnya yang memberikan fasilitas sebagai alat untuk dijadikan menghasilkan uang dengan sistem taruhan itu tadi. Nanti pasangnya berapa, nanti kalau misalnya menang dapatnya berapa, seperti itu. Jadi teman-teman ya yang komentar, oh gamenya saja yang ditutup. Nah sekarang masalahnya kalau kita ngomong gamenya ditutup, selama kita bermain tidak ada transaksi penjualan chip ya, apakah itu salah? Apa gamenya yang salah? Tentu yang salah adalah yang memainkan, yang menggunakan.
Seperti ibaratnya gini ya, saya kasih analogi yang dasar, analogi yang mudah, analisa yang tidak sulit untuk diserap. Kita misalnya membeli pisau di pasar misalnya. Nah, si penjual pisau ini kan tidak tahu yang membeli pisau ini akan digunakan untuk apa. Apakah untuk memotong daging, memotong sayur, untuk apa ya, kegiatan yang baik-baik ya. Kan tidak bisa memastikan. Jika pisau itu ternyata dipakai untuk tindak kejahatan, untuk merampok, membegal, kemudian melukai orang lain ya demi mendapatkan keuntungan, apakah pabrik pisau atau si pembuat pisau itu dipersalahkan? Misalnya di pisaunya itu ada labelnya buatan misalnya Stark Industry misalnya seperti itu. Apakah dipersalahkan? Kan tidak bisa sesederhana itu teman-teman ya. Jadi dalam menyikapi game domino ini, apakah judi atau tidak, itu tergantung yang memainkan. Jika yang memainkan hanya untuk kesenangan ya, jika pun punya chip, ada temannya yang butuh, punya chip nggak? Kasih chip dong gitu. Nah, kita bagi, tapi kita nggak nerima duit, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia ngasih duit, terus misalnya ada orang yang mengadukan, ada oknum yang melaporkan, ya kena pastinya. Kena pasal 303 ya, perjudian seperti itu. Nah, ini kan yang juga jadi polemik ini. Banyak yang mengatakan juga di berita online itu tidak setuju jika pasal 303 digunakan untuk menjerat para penjual chip domino ini gitu. Cuma di sini yang kita harus pahami adalah dampak negatifnya dari kegiatan tersebut. Seperti yang kita ketahui, yang saya bahas di awal tadi ya. Jika tidak mempunyai chip, kita tidak bisa memainkannya. Mentok-mentok nunggu sedekah, besoknya kalau sedekah sudah habis ya, kita nunggu sedekah. Dari pihak gamenya memang memberikan sedekah 2M, kalau habis dikasih lagi 2M, gak tahu sampai berapa kali itu ya. Kalau saya tidak pernah menghabiskan sedekah ketika kalah, ya sudah saya matikan, besok main lagi, seperti itu. Saya juga tidak munafik teman-teman, saya juga memainkan. Nah, kalau misalnya kita menjadikan apa ya, game itu sebagai biang kesalahannya, ya sudah jangan dimainkan, selesaikan perkaranya. Karena judi itu adalah, saya katakan tadi, perilakunya, perbuatannya. Jangankan game domino, sepak bola saja. Nah, ini kebetulan lagi Piala Dunia ya sedang berlangsung. Tidak mungkin kalian tidak tahu tentang situs judi online itu juga ada apa? Bola ya. Pertandingan itu dijadikan perjudian. Nah, pertanyaannya, apakah yang bermain bola itu salah? Maksud saya pemainnya. Semisal seperti CR7 ya, Lionel Messi. Ketika mereka yang dijadikan taruhan oleh para bandar dan orang-orang yang mengikuti permainan itu, apakah mereka memang mendukung perjudian? Mereka sendiri kan tidak tahu kalau mereka dijadikan ajang perjudian. Nah, seperti itu teman-teman cara berpikirnya ya. Bola saja, sepak bola itu kan adalah olahraga, tapi bisa dijadikan media ya, ketika difasilitasi dijadikan media untuk perjudian tadi, mendukung perjudian, mendapatkan untung di situ. Apalagi game domino, yang memang game domino itu lambang-lambangnya sudah beberapa kan kita lihat, seperti ada kartu remi, ada domino, ada slot, seperti itu juga ya permainannya. Itu kan identik dengan perjudian. Jadi teman-teman, bagi yang komentar seperti itu di beberapa medsos dan juga video-video YouTube yang mengatakan bahwa domino itu adalah game perjudian, kalian harus berpikir lagi. Kalau kalian salahkan gamenya, ya kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Kita pakai game itu untuk apa? Kesenangan? Ataukah memang untuk mendapatkan keuntungan? Seperti pisau tadi, pisau itu kan bisa digunakan untuk kebaikan, ya kan? Bisa digunakan juga untuk keburukan. Tergantung yang menggunakannya, sama dengan game. Lalu juga yang sedikit lucu, saya ada membaca komentar ya. Saya cuma lupa, belum sempat screenshot. Komentarnya itu tertulisnya seperti ini ya, kurang lebih begini. Ya kalau memang seperti itu kejadiannya, bagaimana dengan kompetisi-kompetisi, ajang-ajang? Itu kan juga termasuk taruhan, termasuk judi. Ya beda lagi. Semisal kayak Indonesian Idol gitu, ajang kontes menyanyi, ya dijadikan seolah-olah itu persamaan. Nah, itu kan juga termasuk judi misalnya, karena memberikan hadiah begini. Beda lagi konteksnya, itu kan ajang bakat. Tetapi kembali lagi, jika di belakang itu ada oknum yang memfasilitasi menjadikan ajang tersebut sebagai perjudian, yang salah bukan ajangnya, oknum tersebut yang salah. Dia menghimbau beberapa orang
untuk mengikuti kegiatan yang dia buat. Oh, semisal nanti yang menang ini nih, taruhan yuk gitu. Padahal kan yang ikut kontes ajang menyanyi tersebut kan juga tidak tahu. Sama seperti pemain sepak bola, mereka tidak pernah tahu mereka dijadikan bahan taruhan sebagai pion ya. Mereka tidak pernah tahu. Mereka bermain kan sesuai jadwal pertandingan. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman sebelum mengklaim gamenya saja yang ditutup. Sebetulnya saya pribadi tidak keberatan. Silakan saja kalau gamenya mau ditutup, silakan ya kan. Mau tidak ditutup tidak apa-apa. Tetapi jangan jadikan game itu sebagai pelampiasannya, sebagai dasarnya, sebagai sumbernya. Kalau memang gamenya modelnya seperti itu, harus ada chip baru main, ya sudah kita mainkan sedekah. Tetapi jika Anda tidak sabar dan Anda beri chip, kemudian chip yang Anda beri tadi setelah Anda permainkan lagi, habis, ya sudah, berarti kan memang tidak hoki. Ini yang masih jadi polemik ya, apakah itu salah gitu ya? Apakah pihak kepolisian ini memang mencari-cari seperti itu, menindak orang yang jual beli chip, ditangkap karena ada unsur perjudian di situ. Nah, apakah game ini memenuhi unsur perjudian ya? Seperti saya katakan tadi ya, jika memang di dalamnya itu terdapat unsur untuk menguntungkan, mencari keuntungan diri sendiri ya, atau pihak lain seperti itu, maka ya bisa disebut itu perjudian teman-teman. Tetapi tidak kompleks, tidak universal ya. Tergantung, makanya seperti pisau tadi itu loh. Apakah orang yang megang pisau itu sudah pasti dia akan berbuat jahat? Kan tidak bisa diklaim seperti itu teman-teman. Apakah orang yang pegang golok itu otomatis dia akan melakukan perbuatan buruk misalnya? Tidak bisa teman-teman. Jadi perlu dipahami ya. Jadi kita tidak bisa melihat satu sisi. Kita pahami konteksnya dulu. Kita pahami arahnya ini kemana. Makanya kita harus pintar-pintar dalam menganalisa gitu ya. Bukan juga kita merasa yang paling benar, merasa yang paling pintar, merasa yang paling lebih lah segalanya, itu juga jangan. Tapi kita berusaha menyamakan frekuensi dalam berpikir sebelum kita menulis sesuatu di medsos, yang akhirnya nanti kan menghimbau, akhirnya juga secara tidak langsung memprovokasi orang lain. Hati-hati teman-teman. Kita memang boleh menganalisa apapun itu boleh, tetapi tetap harus ada batasannya. Seperti yang saya lakukan ini, saya tetap ada batasan. Sesuai analisa saya, jika memang ada keuntungan yang didapat, yaitu masuk kegiatan perjudian. Apapun bentuknya. Jadi judi itu tidak harus dengan kartu, ya. Dengan game pun bisa, bahkan dengan olahraga seperti sepak bola, olahraga manapun jika dijadikan perjudian pun bisa. Makanya tergantung oknumnya yang menghimbau beberapa orang, akhirnya menjadi kelompok yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, itu sudah masuk perjudian. Semoga nanti dari apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa memahami ya. Jadi tidak kedepannya terjadi polemik seperti itu lagi, yang ribut sana sini, akhirnya kan alah ini cuma game kok gitu. Ya tidak masalah, memang cuma game. Tetapi di situ jika ada unsur perjudian, maka Anda siap-siap untuk ditindak ya secara pidana. Ada undang-undangnya ya teman-teman ya. Lalu juga kan yang sedikit menjadi polemik lagi adalah di pasal 303 bis KUHP atau KUHAP ya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam mengucapkan. Di situ kan juga ada tertera seperti ini misalnya. Nah, seperti itu ya. Bahwa siapapun misalnya yang melakukan kegiatan perjudian ya di lokasi tanpa izin, maka ditindak. Nah, ini jadi pertanyaan, maksudnya tanpa izin itu seperti apa? Kalau kita misalnya berkaca dari luar negeri ya, seperti kasino sendiri kan adalah sarana perjudian. Tetapi jangan lupa mereka punya izin. Loh, kok bisa judi diizinkan? Ya itu tergantung kepada kebijakan birokrasi negara tersebut. Tiap-tiap negara kan punya birokrasi yang berbeda teman-teman, punya aturan yang berbeda-beda juga.